Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Kalian adalah sahabat terbaikku semua. Semoga selalu diberikan lindungan dan kesejahteraan serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya robbal alamin. Kawan, video kali ini saya mengangkat tema yaitu pekerjaan pengaspalan pondasi tangki atau atmospheric storage tank standar API 650 yang saat ini sedang dikerjakan oleh Timbuk Borneo di salah satu perusahaan BUMN Kota Bontang, Kalimantan Timur. Video ini selain sebagai hiburan juga bisa jadi bahan informasi tentang pekerjaan EPC project, dan bisa saja penyajian video ini masih kurang sempurna dari berbagai lini. Untuk itu, jika masih ada yang masih kurang, saya mengucapkan permohonan maaf. Jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe, like, dan komen setelah nonton video ini sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agus Vita Channel dan Timbuk Borneo, Kalimantan Timur. Kawan sahabatku semua, sekarang saya akan menyampaikan tentang material yang digunakan untuk pekerjaan aspal pondasi bangunan tangki standar API 650 atau atmospheric storage tank, yaitu deck coat, frame coat, serta aspal hot mix. Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa deck coat dan frame coat merupakan material penting yang harus ada dalam struktur perkerasan fleksibel. Jika struktur perkerasan jalan aspal terdiri dari LPB, LPA, frame coat, ACBC, deck coat, dan ACWC, sesuai dengan urutannya bahwa material frame coat terletak antara LPA atau lapis pondasi atas dan ACBC, sedangkan deck coat terletak di antara hot mix. Agar lebih jelas, sekarang saya coba berikan gambaran tentang definisi dari material yang digunakan untuk pekerjaan ini, yaitu sebagai berikut. Deck coat atau lapisan perekat adalah lapisan aspal cair yang berfungsi sebagai perekat antara aspal lama dengan aspal baru. Lapis perekat ini terletak di atas permukaan aspal lama atau permukaan beton yang kering. Tipe aspal yang digunakan untuk membuat deck coat ini adalah penetrasi 80/100 atau 60/70 yang dicairkan dengan 25-30 bagian minyak tanah per 100 bagian aspal. Pekerjaan deck coat dilakukan menggunakan alat aspal distributor yang terbuat dari truk yang dilengkapi dengan aspal, pompa, dan batang penyemprot. Pekerjaan deck coat bisa dilaksanakan apabila lapisan aspal lama sudah dibersihkan terlebih dahulu dari debu-debu atau tanah agar lapisan deck coat bisa bekerja secara maksimal. Setelah dihampar menggunakan aspal distributor, sebaiknya jangan terlalu lama untuk segera menutup dengan lapis aspal baru. Jika deck coat dibiarkan berhari-hari tidak segera diaspal menggunakan hot mix yang baru, dikhawatirkan lapisan deck coat sudah tertutup debu. Kemudian kawan-kawan, saya lanjut dengan frame coat atau lapis pengikat. Frame coat atau lebih dikenal dengan lapis pengikat adalah aspal emulsi yang digunakan untuk mengikat lapis pondasi atas atau agregat kelas A dengan hot mix ACBC ataupun AC base. Dengan kata lain, sebelum dihampar hot mix, LPA harus dihampar frame coat terlebih dahulu. Metode pekerjaan frame coat kurang lebih sama dengan deck coat. Bahan lapis pengikat biasanya terbuat dari aspal penetrasi 80/100 atau 60/70 yang dicairkan dengan minyak tanah. Fungsi dari frame coat antara lain memberi ikatan antara lapis pondasi dengan campuran aspal di atasnya, mencegah terlepasnya butiran pondasi agregat sebelum dihampar campuran aspal,
mencegah air hujan masuk ke dalam pondasi agregat sebelum dihampar campuran aspal. Kawan sahabatku semua, sekarang kita menginjak ke material aspal hot mix. Definisi aspal hot mix menurut berbagai macam sumber, aspal hot mix lazim didefinisikan sebagai jenis aspal yang terbuat dari campuran berbagai bahan. Adapun bahan yang dipakai adalah agregat halus atau abu batu, filler, serta agregat kasar atau batu split atau batu screening. Semua bahan itu lantas dicampur dan diberi bahan pengikat panas dengan suhu panas tinggi agar semua bahan itu tercampur dengan baik. Percampuran semua bahan itu mesti diatur oleh spesifikasi teknis. Adapun jenis aspal ini yang juga dikenal dengan sebutan aspal beton. Kemudian kelebihan aspal hot mix yaitu cepat dan kuat. Aspal hot mix bisa dikerjakan dalam waktu cepat. Hal itu bisa membuat pekerjaan pengaspalan menjadi lebih efisien. Aspal hot mix juga cepat kering sehingga bisa langsung dipakai. Aspal hot mix juga punya daya tahan yang kuat, terutama kuat terhadap suhu udara ekstrim dan air. Selanjutnya, stabil dan fleksibel. Aspal hot mix juga punya sifat yang stabil dan fleksibel. Kestabilan aspal hot mix bikin jenis bisa menahan beban lalu lintas tanpa mengalami deformasi. Sifatnya yang fleksibel membuat aspal ini tidak mudah merenggang serta membuat pengendara nyaman melintasinya. Kemudian penggunaan aspal hot mix. Sebagaimana yang disebutkan di atas, aspal hot mix lazimnya dipakai jalan raya baik dengan lalu lintas ringan, berat maupun sedang, perumahan ataupun lapangan pesawat terbang. Aspal hot mix juga bisa dipakai atau dipasang dalam berbagai cuaca, entah itu panas maupun hujan. Dan untuk pekerjaan aspal bangunan tangki ini, engineer Timbuk Borneo merekomendasikan aspal hot mix dengan jenis sandseed. Kawan sahabatku semua, sebagai tambahan berikut saya informasikan tentang jenis-jenis aspal hot mix, yaitu aspal treated base atau ATB. Jenis aspal hot mix yang pertama ini memiliki ketebalan sekitar 5 cm. Biasanya jenis aspal ini dipasang di paling atas sebuah konstruksi jalan. Kemudian sandseed. Kalau yang satu ini punya ketebalan sekitar 2 cm yang ini digunakan untuk pekerjaan tangki ini. Jenis aspal hot mix ini lazim dipakai untuk proyek pembangunan jalan di perumahan atau juga di lahan parkir. Yang lain lagi adalah fine grade. Seperti jenis aspal hot mix sebelumnya, jenis aspal ini juga bisa dipakai untuk jalan perumahan, hanya saja jenis aspal ini lazim dipakai untuk jalan perumahan yang tergolong rendah. Ada juga namanya aspal konkrit wiring course atau ACWC. Jenis aspal setebal 4 cm ini lazim dipakai di perumahan jalan yang memiliki lalu lintas yang cukup berat. Ada juga jenis aspal konkrit binder course atau ACBC. Seperti halnya ACWC, jenis aspal hot mix ini juga memiliki ketebalan sebanyak 4 cm. Adapun fungsi utama jenis aspal hot mix ini adalah sebagai pelapis kedua untuk aspal ACWC atau laston 3. Kemudian ada juga yang dinamakan laston 3. Aspal yang dikenal dengan nama hot roller sheet ini punya ketebalan minimum 3 cm. Aspal ini cocok dipakai untuk melapisi permukaan jalan yang memiliki lalu lintas tingkat sedang. Demikianlah kawan-kawan sejumlah informasi penting soal tack coat atau lapis perekat dan prime coat atau lapis pengikat serta aspal hot mix, mulai dari definisi sampai jenis-jenisnya. Semoga bisa menambah wawasan bagi sahabatku semua yang baru pertama kali mengenal jenis aspal ini.
Kawan-kawan, sekarang saya sampaikan sedikit informasi tentang pekerjaan aspal di atas pondasi beton tangki sebelum dilakukan setting bottom plate pada tangki ini, yaitu pembersihan permukaan dan penyemprotan tekut. Pembersihan permukaan menggunakan kompresor atau alat lain yang dapat digunakan untuk membersihkan permukaan beton untuk menghilangkan debu dan kotoran lainnya dari permukaan. Jika peralatan ini belum mampu memberikan permukaan yang benar-benar bersih, penyapuan tambahan harus dilakukan secara manual, misalkan menggunakan sejenis sikat. Lainnya lagi adalah pastikan tidak ada lubang dan titik yang rusak pada pondasi tangki. Jika ada, isi lubang atau tempat kerusakan dengan menggunakan semen grouting. Perbaikan ini agar pengaspalan hot mix pada pondasi tangki lebih cepat dan merata. Dilanjutkan, permukaan yang akan diolesi harus bersih dari bahan yang tidak diinginkan dengan sikat tersebut, yang dilakukan secara manual jika diperlukan. Setelah permukaan bersih, tekut atau prime coat harus disemprotkan sesuai dengan persetujuan atau spesifikasi yang dipersyaratkan atau sesuai dengan ruang lingkup kerja. Kemudian bagaimana cara penyemprotan aspal, yaitu campuran aspal panas yang dimuat dalam hot dump truck dibawa ke lokasi pekerjaan dan dibuang ke area pondasi tangki. Periksa temperatur campuran panas di dalam truk adalah 134 sampai 150 derajat Celcius dan 130 sampai 150 derajat Celcius sebelum dioleskan pada permukaan pondasi tangki beton. Lalu campuran aspal harus dihampar dan diratakan sesuai dengan elevasi, gradasi dan bentuk pondasi yang dipersyaratkan. Kemudian hand stamper atau baby roller harus disiapkan selama penyebaran dan pembentukan. Yang lainnya adalah personil akan meratakan dan menghaluskan permukaan campuran aspal secara manual sebelum pemadatan pertama atau breakdown rolling menggunakan hand stamper baby roller. Kemudian personil yang bertanggung jawab menyebarkan aspal harus berhati-hati agar tidak menyebabkan retak permukaan, robekan atau bentuk ketidakrataan lainnya pada permukaan. Juga diperhatikan pula jika terjadi segregasi, robekan atau lekuan pada permukaan, pekerjaan penghamparan harus dihentikan dan tidak boleh dimulai lagi sampai penyebabnya ditemukan dan diperbaiki. Juga diperhatikan pula temperatur campuran aspal harus dipadatkan tidak kurang dari temperatur yang dipersyaratkan, yaitu sekitar 105 derajat Celcius. Oleh karena itu, mesin pemadat harus disiapkan di dekat pondasi tangki untuk melakukan pemadatan. Ditambah lagi, personil selalu memonitor suhu campuran aspal panas dan bila perlu menghaluskan tepian penghamparan aspal dengan menggunakan alat atau penggaruk. Tahap selanjutnya, campuran aspal dipadatkan menggunakan hand stamper atau baby roller. Kemudian kawan-kawan saya terangkan masalah pemadatan, bahwa penggilasan pertama akan dilakukan dengan menggunakan hand stamper atau baby roller. Setiap titik perkerasan harus menerima minimal 2 lintasan awal. Gilasan kedua harus dilakukan sedekat mungkin di belakang gilasan awal. Kemudian penggilasan atau pengerolan dalam lintasan yang berurutan harus dilanjutkan dengan menggeser posisi hand stamper atau kompaktor secara bertahap melintasi sambungan sampai diperoleh sambungan yang dipadatkan dengan baik. Yang lainnya adalah plat dasar hand stamper atau roda pemadat harus dibasahi terus-menerus untuk mencegah campuran aspal menempel pada roda pemadat, tetapi air yang berlebihan tidak diperbolehkan. Roda karet dapat diminyaki sedikit untuk menghindari lengketnya campuran aspal ke roda tersebut. Kemudian campuran aspal padat yang menjadi lepas atau rusak bercampur dengan kotoran atau rusak dengan cara apapun harus dibongkar dan diganti dengan campuran panas yang baru dan dipadatkan sesegera mungkin
agar sesuai dengan lokasi sekitarnya. Dan tentu saja yang terakhir adalah semua proses telah dilalui, maka pekerjaan terakhir adalah housekeeping. Demikian kawan-kawan yang bisa saya sampaikan masalah metode pelaksanaan pekerjaan aspal untuk pondasi tangki ini. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight. I need you to hear and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pekerjaan pengaspalan pondasi tangki ini selesai dilakukan oleh tim Bek Borneo dengan semangat kerja secara kolektif, bahu-membahu, mengedepankan kekompakan tim serta menjauhkan rasa ego sehingga pekerjaan ini terselesaikan dalam waktu 2 hari. Tidak ada gading yang tidak retak. Tentu penyajian video ini masih jauh dari sempurna, namun paling tidak video sederhana ini bisa dijadikan dokumentasi serta barangkali ada nilai tambah untuk pekerjaan sejenis di kemudian hari. Jika dalam narasi atau penyajian ulasan teknis yang masih jauh dari sempurna, saya dan tim sekali lagi memohon maaf. Sukses dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agus Wito Channel dan tim Bek Borneo. Sampai ketemu di video berikutnya, yaitu instalasi plat untuk tangki atau video EPC lainnya.